Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang sudah kami kerjakan. Tapi sebelum itu kami akan perkenalan diri. Yang pertama, saya Christina Marbun dengan teman saya Jal Senambela, Yanriko, Glenn Pardede, Reavan Siomping, dan Kevin Aditya. Nah, di sini ada description tentang machine learning. Description ini membahas uh, dua tokoh yang membahas tentang machine learning. Yang pertama itu ada Al Paidin, dan yang kedua itu ada Tom Misel. Nah, Al-Paidin ini membahas tentang machine learning melibatkan pelatihan model berdasarkan data atau pengalaman untuk mengoptimalkan kriteria tertentu. Kemudian kalau Tom Misel ini yaitu suatu program komputer dikatakan belajar dari pengalaman E yang berhubungan dengan beberapa tugas T dan ukuran performansi P jika performansinya pada tugas-tugas T sebagaimana diukur menggunakan P meningkatkan meningkat dengan pengalaman E. Nah, dapat disimpulkan bahwa machine learning juga eh, adalah kemampuan program komputer untuk belajar dari data atau pengalaman guna menyelesaikan tugas tertentu dengan meningkatkan kinerja yang diukur eh, menggunakan kriteria performansi. Di sini ada 4 konsep dasar machine learning. Yang pertama itu data training. Nah, data training ini digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mesin. Kemudian jenis datanya itu ada teks, gambar, dan suara. Semakin banyak dan berkualitas data, semakin baik pembelajaran mesin. Kemudian yang kedua ada model. Representasi matematis dari pemahaman pemahaman mesin terhadap data dibangun melalui proses training dengan tujuan membuat prediksi untuk atau keputusan berdasarkan data baru. Kemudian yang ketiga ada algoritma, yaitu langkah-langkah atau prosedur untuk mempelajari pola dari data. Contohnya itu ada decision trees, ada support vector machine, dan yang lainnya. Kemudian ada yang keempat, pengujian dan evaluasi, yang artinya menguji kinerja model menggunakan eh, data uji. Di sini ada evaluasi kinerja dilakukan dengan metrik berikut, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dilanjut teman saya. Masuk kepada bagian jenis-jenis machine learning. Yang pertama itu adalah supervised learning, di mana model ini dilatih menggunakan data berlabel, di mana input dan output diketahui. Contohnya itu adalah klasifikasi menentukan apakah email adalah spam atau tidak. Yang kedua itu adalah unsupervised learning, di mana model dilatih menggunakan data tanpa label dengan tujuan menemukan pola tersembunyi atau kelompok dalam data. Contohnya itu adalah clustering, di mana mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Yang ketiga itu adalah reinforcement learning, di mana model ini belajar dengan trial dan error berdasarkan umpan balik. Contohnya itu adalah robotik, di mana robotik itu mengontrol robot untuk berjalan. Untuk cara kerja machine learning itu yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti angka, teks, gambar, atau video. Yang kedua adalah persiapan dan pemrosesan data, di mana dalam hal atau proses ini digunakan untuk pelatihan, di mana data-data akan diproses agar bersih, relevan, dan terstruktur. Yang ketiga adalah pemilihan dan pelatihan model. Nah, di sini adalah model dilatih untuk menggunakan data pelatihan, di mana algoritma belajar pola dari data tersebut. Yang keempat adalah evaluasi model. Setelah model dilatih, maka model akan dievaluasi. Performanya akan diuji menggunakan data uji atau data tes yang tidak digunakan selama pelatihan. Nah, yang kelima itu adalah prediksi dan implementasi. Pada proses ini, model yang telah dievaluasi akan dilatih menggunakan data baru. Nah, jadi dia akan memprediksi apa hasil dari yang ada dari data-data yang telah kita kumpulkan tadi. Yang keenam itu adalah pemantauan dan pembaruan model, di mana pada proses ini model telah selesai diimplementasikan. Nah, jadi akan dijaga terus performanya, dipantau secara berkala. Jika model mulai kehilangan akurasi, maka data-data akan ditambah. Masuk pada bagian selanjutnya, yaitu penerapan machine learning pada kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama itu adalah WIS, di mana aplikasi ini adalah menggunakan machine learning untuk memberikan pengalaman navigasi yang lebih baik dan dinamis berdasarkan data pengguna. Nah, jadi kegunaan WIS ini bisa disebut juga sebagai Google Maps dan mempunyai konsep.
Yang pertama itu adalah predictive modeling. WIS memanfaatkan algoritma prediktif ini untuk memprediksi waktu perjalanan, kondisi lalu lintas, dan jalur tercepat berdasarkan data historis dan real time dari pengguna. Untuk konsep yang kedua yaitu Crowdsourced Data Processing, di mana WIS menggunakan data yang dikumpulkan dari jutaan pengguna untuk menganalisis berbagai data seperti kecepatan kendaraan, lokasi kecelakaan atau hambatan di jalan, dan penutupan jalan atau perubahan rute. Pada bagian tersebut juga dipakai algoritma klasifikasi, di mana membantu WIS akan memperoleh data yang relevan dengan apa yang dialami oleh pengguna. Untuk konsep yang ketiga itu reinforcement learning, di mana sistem navigasi WIS sering mengandalkan reinforcement learning, di mana model terus belajar dari hasil prediksi sebelumnya dan memperbaiki. Misalnya jika banyak pengguna yang misalnya memiliki kemacetan, nah maka WIS akan mengalihkan pengguna lain untuk tidak memilih jalur tersebut. Yang keempat itu adalah anomaly detection. Nah, anomaly detection ini berfungsi untuk mendeteksi kecelakaan atau hambatan yang ada di jalur pengguna dan akan mengubah jalur atau mengalihkan jalur untuk pengguna tersebut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, penggunaan yang selanjutnya itu ada pada aplikasi TikTok, yang dimana konsep machine learning ini menggunakan secara intensif untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan algoritma yang sangat personal. Konsep utamanya itu yang pertama itu ada recommendation system, yang dimana kalau kita tahu di algoritma TikTok itu ada FYP namanya atau For You Page, itu dirancang berdasarkan deep learning. Memiliki komponen utama itu ada collaborative filtering yang menyediakan konten berdasarkan interaksi pengguna serupa. Kemudian ada konten yang kedua ada content based filtering. Ini untuk menganalisis karakteristik video. Misalnya itu ada suaranya, teksnya, dan visualnya yang mencocokkan dengan si preferensi penggunanya. Kemudian konsep yang kedua itu ada natural language processing atau NLP. TikTok di sini menggunakan NLP untuk menganalisisnya caption, komentar, dan hashtag. NLP membantu mengelompokkan konten berdasarkan tema atau tren tertentu. Ini yang digunakan di fitur search pada aplikasi TikTok. Kemudian yang ketiga itu ada konsep computer vision, yang dimana ini untuk menganalisis elemen visual dalam video, TikTok menggunakan computer vision yang memungkinkan algoritma mengenali objek, wajah, gerakan, dan bahkan ekspresi emosional. Dan yang selanjutnya itu ada konsep user behavior analysis. TikTok mengumpulkan data perilaku Tito mengumpulkan data perilaku pengguna seperti waktu menonton setiap video, interaksinya itu berupa like, share, follow, dan komentar. Kemudian preferensi konten, misalnya genre musik atau kategori video. Data ini dianalisis dengan supervised learning untuk mempersonalisasi rekomendasi secara lebih akurat. Yang kelima itu ada konsep A atau B testing dengan multi-arm bandit. Tito sering menjalankan A/B testing untuk menguji algoritma baru dengan fitur tertentu. Multi-arm bandit algoritma ini digunakan untuk memaksimalkan performa sambil meminimalkan waktu eksperimennya. Kemudian yang terakhir itu ada konsep untuk sentimen analisis, yang dimana untuk memahami opini pengguna terhadap konten atau tren, TikTok menggunakan sentimen analisis yang sering berbasis deep learning, misalnya RNN atau transformer seperti BERT. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke pada algoritma games, yaitu yang kami ambil itu catur. Nah, machine learning dalam aplikasi game catur ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tergantung pada fungsinya dalam permainan tersebut. Nah, di sini ada terbagi atas 7 konsep, yaitu yang pertama eh, reinforcement learning, yang dimana algoritma ini belajar dari percobaan dan kesalahan. Jadi program ini menerima reward atau hadiah untuk langkah mendekatkannya pada kemenangan dan penalti atau hukuman untuk langkah yang buruk. Lalu yang kedua itu deep neural network. Nah, ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses informasi catur seperti posisi, bidak di papan eh, dan gerakan potensial. Lalu yang ketiga itu supervised learning, di mana eh, model dilatih menggunakan data permainan catur dari pemain manusia, misalnya dengan database PGN atau rekaman game Grandmaster atau dan lain-lain.
Lalu yang keempat itu MCTS atau Monte Carlo Tree Search, yang dimana algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi kemungkinan langkah dengan simulasi dan memilih langkah yang memiliki peluang terbaik untuk menang. Lalu yang kelima, feature engineering dan pattern recognition. Dalam catur itu, pola-pola tertentu sering muncul, seperti kontrol pusat, struktur poin, dan lain-lain. Model belajar mengenali pola ini untuk mengidentifikasi posisi yang menguntungkan. Lalu yang keenam itu heuristic evaluation, di mana algoritma machine learning belajar untuk mengevaluasi baik atau buruknya suatu posisi papan catur. Yang terakhir itu self-play, di mana program bermain melawan dirinya sendiri untuk mengumpulkan data dan memperbaiki strategi, seperti komputer lawan komputer. Akan dilanjutkan teman saya. Yang selanjutnya adalah penggunaan machine learning di pendeteksi penyakit kulit, yang dimana machine learning digunakan di pendeteksi penyakit kulit eh, untuk menganalisis gambar kulit dan memberikan diagnosis prediktif berdasarkan data yang telah dilatih. Eh, untuk konsepnya itu, yang pertama itu adalah image analysis dan diagnosis, yang dimana di sini algoritma pendeteksi penyakit kulit dirancang untuk menganalisis gambar dan dengan menggunakan deep learning, yang dimana komponen utamanya adalah content based filtering dan feature extraction. Yang kedua adalah natural language processing, yang dimana ini NLP digunakan untuk memahami konteks informasi medis tambahan yang disertakan oleh pasien ataupun dokter. Yang ketiga adalah computer vision, yang dimana menggunakan algoritma untuk menganalisis elemen visual dalam gambar, seperti lesion detection dan classification dan segmentation. Lalu ada user behavior analysis, yang dimana ini merupakan sistem untuk mengumpulkan data interaksi pengguna seperti riwayat pencarian dan feedback system. Lalu selanjutnya ada disease progression prediction, yang dimana algoritma ini juga memprediksi perkembangan penyakit kulit berdasarkan pola lesi dengan menggunakan data time series dari foto yang diambil pada waktu yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita ke dalam Shopee. Yang pertama itu sistem rekomendasi produk, yang dimana ada dibagi dua. Shopee menggunakan rekomendasi sistem untuk memberikan saran produk yang sesuai dengan minat pengguna. Selanjutnya kolaborasi filtering, yang mana menghasilkan kebiasaan belanja pengguna lain yang memiliki preferensi serupa untuk merekomendasikan produk yang mau dibelanjakan. Yang kedua ada deteksi penipuan. Untuk menjaga keamanan transaksi, Shopee menerapkan ada dua bagian. Yang pertama, anomaly detection, yang mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan seperti pembatalan pemesanan berulang atau aktivitas akun yang tidak wajar. Yang kedua itu adalah klasifikasi modelis, yang memilah transaksi normal dan yang mencurigakan berdasarkan data historis. Yang ketiga itu ada harga dinamis, itu ada dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Shopee menggunakan algoritma machine learning untuk menentukan harga yang sesuai dengan kualitas barangnya. Yang kedua itu prediksi permintaan, yang dimana sistem memantau tren dan menentukan kapan suatu barang akan dibanyakkan dijalankan. Yang selanjutnya ada penyesuaian harga, yang dimana Shopee sering menyesuaikan harga produk berdasarkan kompetensi, waktu, dan promosi seperti di kampanye besar dan di 11.11 ataupun 12.12. Yang selanjutnya ada analisis perilaku pengguna, yang mana Shopee selalu memantau perilaku pengguna untuk memahami preferensi dan kebiasaan. Dan selanjutnya ada frekuensi pembeli atau kunjungan ke kategori tertentu. Data akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja seperti bersosialisasi iklan dan penawaran khusus.
Sekian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.